Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Kita akan belajar hal penting yang jadi dasar dalam banyak bidang. Yuk, kita mulai pelan-pelan tapi pasti. Check it out. Materi yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu kepemimpinan berbasis nilai dan etika. Bersama saya, Alvin Arifin. Sebelum kita memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alvin Arifin, email alvin@unibamadura.ac.id. Email personal saya mail@alvinarifin.com. NIDN 0728119104. Sinta ID 6701866. Scopus ID 597479686000. Website saya, tempat saya menulis, yaitu di alvinarifin.com. Materi ini dapat diakses di lms.alvinarifin.com. Kemampuan akhir yang diharapkan, yang pertama, mahasiswa memahami pentingnya nilai dan etika dalam kepemimpinan. Yang kedua, mahasiswa mampu membedakan berbagai pendekatan kepemimpinan etis. Yang ketiga, mahasiswa dapat menganalisis dilema etika dalam praktik kepemimpinan. Yang terakhir, mahasiswa mampu menilai peran integritas dan keadilan dalam membangun kepercayaan kepemimpinan. Bahan kajian dalam materi kali ini yang pertama, konsep dasar nilai dan etika dalam kepemimpinan. Yang kedua, model kepemimpinan etis dari Brown, Trevino, dan lain-lainnya. Yang ketiga, kepemimpinan otentik, spiritual, dan melayani. Yang keempat, dilema etika dan pengambilan keputusan moral. Yang terakhir, keadilan organisasi dan kepercayaan moral. Kepemimpinan dan etika di sini pembahasan kita ya awal. Kepemimpinan bukan hanya soal hasil tetapi juga cara mencapainya. Jadi bukan hanya dilihat dari hasil tetapi juga dari prosesnya dan cara memperolehnya. Ya. Kepemimpinan etis menekankan nilai-nilai moral, integritas, dan tanggung jawab sosial. Ya, pemimpin etis memberi pengaruh melalui keteladanan, keadilan, dan empati. Jadi, seorang pemimpin itu orientasinya bukan hanya hasil, tetapi juga bagaimana prosesnya. Bagaimana juga proses yang dia lakukan. Ya. Dan juga bagaimana cara dia memperoleh hasil tersebut. Ya. Harus juga melihat etika-etika atau norma-norma yang berlaku. Ya. Bukan hanya orientasinya hasil, ya, tetapi juga proses-proses yang dilaluinya. Definisi kepemimpinan etis yaitu proses mempengaruhi orang lain melalui prinsip-prinsip moral dan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebaikan yang diakui secara umum. Fokusnya pada yang pertama, niat moral pemimpin, yang kedua, dampak terhadap pengikut, yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Ya, jadi cara-cara memimpin untuk memperoleh hasil yang diinginkan itu harus menggunakan cara-cara yang etis, ya, berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. Ya, bukan hanya berorientasi pada proses, tetapi juga dengan cara-cara yang dilakukan. Karakteristik pemimpin etis menurut Brown dan kawan-kawan tahun 2005 menjelaskan bahwa yang pertama, karakteristik pemimpin yang etis memiliki kejujuran dan integritas. Dia jujur dan berintegritas.
Yang kedua, perilaku adil dan konsisten. Ya, konsisten. Ya, perilakunya itu konsisten, adil, ya, tidak merugikan orang lain, tidak merugikan lingkungan sosialnya, tidak merugikan pengikutnya, tidak merugikan orang lain. Ya. Yang ketiga, berorientasi pada kesejahteraan orang lain. Ya. Jadi seorang pemimpin harus memperhatikan kesejahteraan orang lain. Ya. Yang keempat, mengomunikasikan harapan etis secara eksplisit di sini. Ya. Jadi harus mengomunikasikan harapan ya bahwa dia ke melakukan cara-cara yang etis ya, dalam memimpin. Kemudian yang terakhir, mendukung pengikut untuk bersikap etis juga ya. Jadi sebelum uh, pengikutnya bersikap etis, pemimpinnya juga harus etis terlebih dahulu ya. Harus bersikap etis terlebih dahulu, baru diikuti dengan pengikutnya ya. Jadi seorang pemimpin harus memberikan contoh bagaimana dia mampu bersikap etis ya, sehingga dapat dicontoh oleh pengikutnya. Jadi pengikutnya itu bukan hanya diminta bukan hanya diinstruksikan untuk bersikap etis, tapi harus mendapat contoh etis dari pemimpinnya. Kemudian pendekatan nilai-nilai dalam kepemimpinan, ada kepemimpinan otentik atau authentic leadership di sini. Jadi berdasarkan kesadaran diri, nilai internal dan transparansi ya. Berdasarkan kesadaran berarti dari diri sendiri, ya, dari faktor internalnya. Kemudian yang kedua ada kepemimpinan melayani atau servant leadership di sini, mengutamakan kebutuhan pengikut, empati dan pemberdayaan. Ya. Jadi pemimpin yang melayani itu mengutamakan pengikutnya karena tugasnya adalah melayani pengikutnya. Kemudian yang ketiga, kepemimpinan spiritual atau spiritual leadership, yaitu memberi makna kerja, rasa misi dan komunitas di sini. Ini eh, nilai-nilai dalam kepemimpinan spiritual. Ya. Memberikan makna. Biasanya pemimpin spiritual itu memberikan contoh, ya. Memberikan contoh sehingga eh, diikuti ya oleh eh, pengikut-pengikutnya. Ya. Lebih patuh biasanya kalau kepemimpinan spiritual itu pengikutnya. Karena berkaitan dengan spiritualnya. Kemudian, semua pendekatan menekankan pentingnya nilai pribadi, komitmen, moral, dan kepercayaan. Jadi, semua pendekatan ini bagus semuanya, ya. Karena menekankan pada pentingnya nilai pribadi, komitmen moral, dan kepercayaan. Kemudian ada dilema etika dalam kepemimpinan. Yang pertama, konflik antara hasil bisnis ya, versus tanggung jawab sosial. Jadi kita ketika memiliki bisnis itu juga memiliki tanggung jawab sosial ya. Ya, makanya ada istilah CSR ya. Ya, Corporate Social Responsibility, tanggung jawab sosial perusahaan di situ. Ya, jadi bukan hanya hasil bisnisnya, tapi juga harus ada tanggung jawab sosialnya di situ. Ya, jangan sampai seenaknya sendiri kita. Ya. Kita juga bertanggung jawab kepada lingkungan sosial. Kemudian ada kepentingan organisasi versus individu. Ya. Ya, harus melihat ya di mana yang lebih diutamakan organisasi apa individu. Kemudian ada tanggung jawab legal dan moral di sini ya. Tanggung jawab legal dan moral di sini. Jadi seorang pemimpin itu memiliki tanggung jawab legal dan moral. Ya, sehingga menjadi pemimpin yang etis di sini. Contohnya misalnya melaporkan kesalahan, menyikapi diskriminasi, dan transparansi gaji misalnya. Ya, kadang seorang pemimpin itu apa dilema ya, dilema dalam memutuskan sesuatu yang tidak etis misalnya, tetapi masih memiliki apa rasa empati ya. Nah, jadi kadang ya, ketika pemimpin memiliki rasa empati yang tinggi itu ya ketika menemukan kesalahan itu anu ya dilema biasanya itu.
Makanya jadi seorang pemimpin juga harus dimintai ketegasan. Kemudian pemimpin etis mempertimbangkan dampak jangka panjang dan kepentingan banyak pihak, bukan hanya keuntungan yang cepat ya. Jadi yang diperhatikan juga eh, dampak jangka panjangnya. Jangan hanya kepentingannya dan juga kepentingan kelompoknya saja, tapi juga kepentingan sosial yang lainnya. Itu pemimpin yang etis di situ. Prinsip pengambilan keputusan etis yang pertama adalah prinsip kebaikan ya. Jadi eh, pengambilan keputusan itu harus baik ya, harus mampu diterima oleh siapa saja atau disebut dengan utilitarian. Harus baik ya, keputusannya itu harus keputusan yang baik ya, keputusan yang baik. Yang kedua ada prinsip hak individu ya. Harus menunaikan hak individu ya prinsipnya ya, harus sesuai dengan haknya ya, yang harus diterima oleh individu. Ya, tidak boleh menyalahi hak individu, harus berkeadilan, harus adil ya. Jadi dalam pengambilan keputusan yang etis, ya seorang pemimpin itu harus adil ya. Ya, tidak boleh berat sebelah, tidak boleh eh, mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri ya. Harus adil. Yang keempat adalah prinsip tanggung jawab sosial. Harus melihat lingkungan sosialnya dan mampu bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan di situ. Kemudian ada prinsip golden rule di sini. Ada perlakuan orang lain seperti Anda ingin diperlakukan. Jadi perlakukanlah orang lain seperti Anda ingin diperlakukan. Itu adalah prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan etis ya. Jadi kita harus mengaca apakah kita mau diperlakukan seperti orang tersebut ya. Jadi kita harus memegang prinsip golden rule di sini. Ada kepercayaan, keadilan, dan budaya etis. Jadi pemimpin harus membangun budaya organisasi yang etis melalui ada keteladanan, di sini harus teladan ya karena menjadi contoh bagi pengikutnya. Kemudian yang kedua ada sistem penghargaan yang adil. Ya, jadi penghargaan disesuaikan dengan kontribusi atau kinerja dari pengikutnya. Kemudian ada prosedur yang transparan, jadi agar tidak muncul konflik di kemudian hari. Segala prosedur itu harus transparan, harus diketahui oleh anggota-anggota yang lain, ya, sehingga tidak memunculkan prasangka buruk dan juga konflik di kemudian hari. Kemudian ada kepercayaan dan keadilan adalah fondasi utama loyalitas dan keterlibatan pengikut. Ya, kalau sudah pengikutnya percaya dan pemimpinnya adil, itu akan memunculkan loyalitas dan keterlibatan pengikut di situ. Karena kepercayaan dan keadilan itu berpengaruh ya terhadap loyalitas dan keterlibatan pengikut di situ. Jadi pengikut merasa perlu ikut andil ya ketika pemimpinnya percaya dan adil gitu. Kesimpulannya adalah kepemimpinan etis adalah pilar penting keberlanjutan dan kepercayaan organisasi. Yang kedua, nilai integritas dan empati harus menjadi inti dari tindakan pemimpin. Pendekatan otentik, spiritual, dan melayani dapat memperkuat pengaruh etis di sini. Pemimpin etis membantu pengikut tumbuh secara moral dan profesional. Materi ini ya, dari referensi yang pertama dari Yukel dan Gardner yang dengan judul bukunya Leadership in Organization edisi ke-9 terbitan dari Pearson tahun 2020. Yang kedua dari Northhouse dengan bukunya yang berjudul Leadership Theory and Practice edisi ke-7 dari Sage Publications tahun 2016. Yang ketiga Harrison dengan judul bukunya Leadership Theory and Research, A Critical Approach to New and Exciting Paradigms dari Palgrave Macmillan tahun 2016. Dan buku ini mudah diperolehnya karena berbentuk e-book ya. Mudah diperolehnya di online-nya. Oke,
Sebelum diakhiri, izinkan saya mendeskripsikan diri saya. I serve as a permanent lecturer at the Department of Management, Faculty of Economics and Business, University of Bahodin Mudhari, Madura. My primary focus in human resource management, a field I consider central to organizational success. For me, teaching is a way to build deep understanding not only theoretically, but also in practical and ethical context. Through research and community engagement, I aim to address the world challenge focused by organizational behavior, especially in managing people effectively. Oke, itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Jangan lupa share, komen, like, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.